Terkasih Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Yang kabarnya dahsyat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa dong bagi Tuhan. Sekali lagi yang lebih keras lagi bagi Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah yang paling diingini Tuhan bagi kita semua anak-anaknya? Yang paling diingini Tuhan bagi kita anak-anaknya, tulis 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Yang pertama, Tuhan mau kita bersuka cita, Tuhan mau kita berdoa, dan Tuhan mau kita mengucap syukur. Untuk itu boleh lihat samping kanan kirinya, tapi nggak usah salaman karena sekarang sedang pandemi. Katakan, berikan ucapan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Ayo katakan boleh, samping kanan kirinya, berikan ucapan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersahati berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, kalau kami boleh Tuhan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, kini kami tahu terlebih lagi Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami agar kami bersuka cita, sukacita yang membawa segala apa yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Sukacita yang tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekeliling kami Tuhan.
tidak ada Allah yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih.
terima pengakuan umat-Mu di hari ini Tuhan. Jika apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan, berkat anugerah-Mu saja Tuhan. Untuk itu kami berterima kasih Tuhan. Apapun Tuhan yang Kau telah izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap memutuskan untuk mengatakan bahwa Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup. Aku ada saat ini, semuanya
setiap peristiwa masa-masa kehidupan kami Tuhan, hingga kami bisa berada pada saat ini. Betapa Engkau sangat baik Tuhan. Sempurna penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, melalui hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, baik suka maupun duka. Tuhan mengajarkan bagi kami bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami bisa berada di titik ini Tuhan. Melalui hal-hal yang berat mungkin yang harus kami lalui, kami tahu Tuhan Engkau melatih otot-otot iman percaya kami bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, bahwa Engkau adalah Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Di hari ini Tuhan kami mau katakan, melalui semuanya itu Tuhan kami bersyukur Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau selalu baik.
dalam kehidupan kami sampai kami berada di tempat ini. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik. Perlindungan, penyertaan setia, dan pemeliharaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mau berterima kasih untuk seluruh kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan hidup kami, untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, pujian, penyembahan akan selalu mengalir dari hati dan bibir kami, dan kami tetap mau katakan, Engkau Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk menyembah muji-Mu. Kami mau bersorak-sorak, kami mau bersuka cita, sebab sukacita yang melampaui segala akal itu yang akan Tuhan kerjakan dan curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, boleh tepuk tangan yang paling keras dong bagi Tuhan. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang siap boleh lambaikan tangannya dong. Kita mau bangkit, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Semua katakan haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau bangkit dan memuliakan nama-Mu. Semua bertepuk tangan di atas kepala saudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua serukan, katakan bangkit, bangkit, serukan nama. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami bersorak-sorak Tuhan. Haleluya. Sebab Allah yang perkasa Tuhan. Sama-sama kami kan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya.
Lebih keras. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan? Lebih lagi. Tepuk tangan sekali lagi dong bagi Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dengan iman katakan, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Semua lambaikan tangan kanannya, katakan, oh, glory, hallelujah, glory, 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 hallelujah, glory. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dengan sukacita katakan, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lambaikan tanganmu, katakan, glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Semua tangan kanannya diangkat dan ke atas, katakan, glory, glory, hallelujah, glory. Amin Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat memujimu Tuhan. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Semua dengan sukacita katakan, ya, silakan duduk tempat yang kasih Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan masih akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan pagi hari ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita, dan kepada petugas pelepasan kami persilakan untuk dapat bersiap. Sebelum memberikan persembahan kita, mari kita kembali bersatu berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk sukacita-Mu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami melalui ibadah ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan merasakan sukacita yang luar biasa, kalau kami boleh Tuhan menerima janji-janji Tuhan, kalau kami boleh Tuhan, Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, kami sungguh-sungguh bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita. Kiranya pemberian kami dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, menjadi berkah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Karena besar setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Bahkan Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau janjikan, kami tetap percaya. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percayakan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami yang pasti Tuhan akan genapi. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagi Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu beri isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ini iman percaya kami Tuhan bagi hari ini. Kami mau tetap percaya Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Ini suara hati umat-Mu Tuhan di tempat ini, bahwa Tuhan kebaikan-Mu terukir di dalam kehidupan kami. Kami adalah pesannya Tuhan. Kami adalah suratan-Mu Tuhan yang memancarkan kemuliaan-Mu dimanapun Tuhan akan meletakkan kami Tuhan. Kami akan bersinar Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Kami
percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami melalui pujian kami, melalui nyanyian kami yang baru saja kami ungkapkan. Kami percaya dalam keadaan apapun Tuhan tetap ada, dan mujizat selalu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Itu sebabnya kami ingin mendengarkan perkataan-Mu lagi. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, berikan kami kasih karunia kemampuan untuk bisa mengerti, menangkap isi hati Tuhan lewat sabda firman-Mu, dan untuk kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu disampaikan pada hari kenaikan Tuhan Yesus, seharusnya kita akan ada ibadah 2 kali di tempat ini, karena hari tersebut adalah jatuhnya tanggal 13. Ada himbauan dari Gubernur Provinsi Lampung untuk tidak mengadakan ibadah secara onsite, tidak ibadah di tempat. Bapak Ibu Saudara bisa ikut ibadah di rumah masing-masing, ibadah tetap dilakukan lewat live streaming, lewat YouTube, Saudara ya. Nah, mengantisipasi supaya tidak terjadinya lonjakan pandemi ini, Saudara ya. Kasihan Indonesia sudah mengeluarkan biaya yang besar, tetapi karena ada hari besar, orang berkerumun berkumpul, lalu terjadi lagi lonjakan. Kan kasihan, sayang sekali biaya yang sudah dikeluarkan begitu besar. Mari kita sama-sama menjaga, sama-sama mendukung program pemerintah agar pandemi ini segera selesai. Kalau kita sama-sama menjaganya, lalu tidak lagi terjadi lonjakan-lonjakan, dengan sendirinya lama-lama akan berakhir ya. Semua itu butuh kedisiplinan dari kita semua untuk bersama-sama mendukung program pemerintah ini. Kalau kita selalu berkerumun ada di satu tempat, Saudara ya, apalagi hari itu adalah hari Idul Fitri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari kita untuk belajar untuk untuk mentaati peraturan pemerintah ini, supaya kita betul-betul bersama-sama
kita berdoa dan mengupayakan pandemi ini, virus corona COVID-19 ini segera berakhir, ya, sehingga bangsa, ekonomi kita bisa pulih kembali dan kita bisa kembali hidup dalam keadaan normal seperti biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu tentang akulah. Kata Yesus akulah, ada 7 ungkapan Tuhan Yesus tentang dirinya akulah, ego eimi dalam bahasa Yunaninya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akulah terang dunia, ya. Ungkapan pertama Tuhan Yesus adalah aku roti hidup. Ungkapan yang kedua akulah terang dunia. Ungkapan yang ketiga akulah pintu. Ungkapan yang keempat akulah gembala yang baik. Ungkapan yang kelima akulah kebangkitan dan hidup. Ungkapan yang keenam akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan ungkapan yang ketujuh akulah pokok anggur yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar ungkapan yang kedua tentang dirinya akulah terang dunia dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Nah, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang nabi, seorang rasul, seorang pendiri agama, seorang tokoh agama manapun yang berani mengatakan tentang dirinya akulah terang dunia. Mengapa mereka tidak berani mengatakan hal demikian, Saudara? Karena mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia biasa. Semua nabi, rasul, pendiri agama, tokoh agama adalah manusia biasa. Mereka tidak berani mengklaim dirinya, tidak berani mendeklarasikan dirinya bahwa akulah terang dunia. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah terang dunia. Nah, perkataan Yesus ini menggenapi nubuatan kitab Yesaya. Kalau saudara membaca dalam kitab Yesaya pasal 9, ayat yang pertama maupun kitab Yesaya pasal 60, ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, di situ berbicara bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya, terang yang besar itu. Dia akan menerangi seluruh kegelapan dunia ini. Nah, perkataan Nabi Yesaya ini digenapi pada waktu Yesus datang ke dalam dunia dan dia mengklaim dirinya, dia menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Nah, saudara pengasih dalam Tuhan, kapan Yesus berkata akulah terang dunia? Ketika dia berbicara di hadapan orang banyak. Nah, orang banyak di situ terdiri dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Yesus sedang berhadapan dengan seorang perempuan yang hidup dalam kegelapan dosa, yang sedang berbuat zina, sedang berbuat dosa, dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang beragama, adalah orang-orang yang terpandang, orang yang dihormati, orang yang memiliki saudara kedudukan, sangat dihormati, saudara kasih. Apa yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan seorang perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina? Mereka semua mengambil batu dengan geramnya. Mereka ingin melontarkan batu, merajam batu kepada perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina supaya perempuan itu mati. Karena hukum Taurat yang mengajarkan demikian. Tetapi Yesus bukan hanya melihat perempuan itu sedang dikuasai oleh kegelapan dosa. Yesus juga melihat bahwa ahli Taurat dan orang Farisi yang mengakunya orang yang begitu beragama juga memiliki kegelapan dosa di dalam hati dan pikirannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, inilah yang kita mau belajar, saudara, ya. Yang pertama, karena dunia ini sedang ada di dalam kegelapan dosa. Itu sebabnya Yesus menyatakan dirinya akulah terang dunia, karena Tuhan Yesus melihat dunia sedang ada di dalam kegelapan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, contoh orang yang dikuasai oleh kegelapan dosa, pertama adalah orang yang tidak berbelas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-9, Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti dari firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang Tuhan Yesus kehendaki, Tuhan Yesus berkata kepada
ahli-ahli Taurat, yang aku kehendaki itu bukan sekedar persembahan, tapi belas kasihan itu diutamakan. Adalah urutan yang paling nomor satu, paling pertama. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus mengklaim dirinya, dia datang dengan penuh belas kasihan untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Jadi kalau orang selalu merasa dirinya benar, itu nggak pernah dikunjungi oleh Tuhan, saudara. Tapi kalau orang yang merasa diri orang berdosa, untuk itulah Tuhan datang. Yesus datang ke dalam dunia, memang tujuannya adalah untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang merasa dirinya benar. Nah saudara, dalam hal ini, ahli Taurat dan orang Farisi selalu merasa diri mereka benar. Makanya Yesus melihat yang berdosa bukan hanya perempuan yang berzina. Jadi Tuhan sedang berhadapan dengan orang yang merasa dirinya benar, tapi mereka sesungguhnya hidup dikuasai di dalam kegelapan dosa, tapi mereka tidak menyadarinya. Untuk itulah Yesus mengklaim, akulah terang dunia. Orang yang memiliki terang adalah orang yang berbelas kasihan. Itu sebabnya orang yang tidak berbelas kasihan adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Makanya mereka ambil batu, mereka geram, saudara, lihat orang berdosa. Seolah-olah mereka tidak pernah tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus berkata, siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan ambil batu pertama dan rajamlah kepada perempuan itu. Setelah Yesus berkata demikian, mereka sadar. Satu persatu Alkitab berkata mulai dari yang paling tua sampai paling muda, semuanya melepaskan batu dan pergi meninggalkan Yesus satu persatu. Jadi Tuhan melihat bahwa orang yang dikuasai oleh dosa, orang yang hidup di dalam kegelapan dosa, pertama adalah orang yang tidak berbelas kasihan. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Tuhan Yesus hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Setiap action, setiap tindakan Tuhan Yesus selalu didasari oleh belas kasihan, saudara. Mercy, ya, compassion. Itu hati Tuhan Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Contohilah, teladanilah hati Tuhan kita, Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kita tidak bisa mencontohi 100%. Paling tidak, saudara, kita memiliki roh belas kasihan. Lihat orang-orang yang berdosa, ya, tidak marah, tidak ikut menghakimi, tidak mengambil batu, menghakimi dengan hakim sendiri, mau rajam dengan batu. Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Jadi Yesus melihat bahwa orang yang hidup dalam kegelapan itu bukan hanya perempuan yang berdosa, tapi orang yang berjubah agama yang kelihatannya bersih, kelihatannya terpandang, tapi hati mereka adalah hati yang penuh dengan kegelapan dosa, sehingga mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tidak segan-segan ambil batu untuk merajam mereka, seolah-olah mereka tidak pernah bersalah. Kalau mau jujur, Tuhan juga tahu siapa yang berbuat zina dengan perempuan itu. Tahu di antara kalian juga. Kenapa yang diseret cuma perempuan? Mana laki-lakinya? Di situ Tuhan melihat ketidakadilan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ini mewakili pemimpin agama, saudara. Saudara, pemimpin agama itu ngeri loh, saudara. Kalau orang beragama dan tidak memahami Tuhan, itu akan mengerikan sekali, saudara. Ya, di mana-mana selalu terjadi kerusuhan, keributan, itu pasti konteksnya agama. Ya, nah dalam hal ini mereka bikin rusuh. Perempuan itu diseret, mau dirajam batu. Saudaraku yang kekasih, siapa yang menyeret mereka? Ahli Taurat yang ngerti Taurat. Orang Farisi adalah orang yang selalu berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Tapi mereka tidak mampu melakukannya, mereka selalu menyimpang hukum Taurat. Dalam hal melakukan hukum Taurat. Tapi kesan di mata masyarakat mereka adalah orang terpandang. Orang yang sangat dihormati. Tapi kita lihat di mata Tuhan Yesus justru orang ini mengerikan.
orang yang berdosa. Mereka juga orang berdosa. Kenapa tidak ambil batu melempari diri sendiri? Kenapa ambil batu lemparin orang lain? Seolah-olah orang yang berdosa, ya orang lain yang berdosa yang harus dilempar batu. Kenapa bukan diri sendiri? Disitulah dilihat oleh Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa orang yang dikuasai kegelapan adalah orang yang tidak punya belas kasihan. Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jadi kita melihat Rasul Paulus pun berkata demikian. Karena dalam Kristus ada nasihat yang pertama. Kedua, dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ketiga, dalam Kristus ada persekutuan roh. Yang keempat, di dalam Kristus ada kasih mesra. Yang kelima, di dalam Yesus Kristus ada belas kasihan. Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus ada belas kasihannya, saudara. Ya, nah belas kasihan ini hatinya Tuhan Yesus. Hati misi itu hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang selalu iba terhadap penderitaan orang lain. Nah pertanyaannya, ada nggak kita memiliki hati iba, belas kasihan terhadap orang yang teraniaya, terhadap penderitaan orang lain? Ini hatinya Tuhan kita, saudara Islam Tuhan. Yang kedua, contoh orang yang dikuasai kegelapan adalah orang yang tidak mau mengampuni. Nah, saudara aku ingin kasih tahu, mengapa saudara dan saya perlu mengampuni orang lain? Pertama, kita mencontohi Tuhan Yesus ketika disalib. Dia berkata kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Ketika dia disalib, dia justru melepaskan pengampunan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata hujat. Dia tidak mengeluarkan kata-kata umpatan. Dia tidak hate speech, saudaraku yang kasih dalam, tidak mengeluarkan ujaran kebencian, memprovokasi. Saudaraku yang kasih, karena dia tidak bisa terima dia disalib, lalu dia memprovokasi supaya orang murid-muridnya berontak. Enggak, Tuhan Yesus tidak demikian. Justru dalam keadaan tersakiti, teraniaya, disiksa, di atas kayu salib, tinggal tunggu waktu matinya. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hebat Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang teraniaya sudah mau mati. Dia minta ampun dari Bapaknya terhadap orang-orang yang menyakiti hatinya. Ya. Nah mengapa saudara dan saya perlu mengampuni orang lain? Yang kedua, supaya kita sembuh dari kepahitan. Saudara tidak akan pernah sembuh seumur hidup saudara. Saudara akan memiliki rasa benci, kepahitan. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya saudara akan dendam terhadap orang lain tidak akan pernah sembuh. Kalau saudara tidak mengampuni, tidak melepaskan pengampunan. Nah oleh sebab itu saudara aku, kalau kita mengampuni orang lain, kita sembuh saudara. Jadi orang Kristen itu harus sembuh. Sembuh dari kebencian. Sembuh dari balas dendam. Nggak boleh. Sembuh dari apa saudara? Dari kepahitan. Tidak boleh ada benci sama siapapun. Sesakit apapun engkau disakiti. Engkau punya kuasa untuk mengampuni seperti Yesus. Karena terang itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Maka kita bisa mengampuni orang lain. Hanya orang yang hidup di dalam kegelapan. Dia tidak mampu mengampuni orang lain. Selalu ingin membalas dendam. Karena ada kepahitan, ada kebencian di dalam hatinya. Tapi saudara dan saya bukan demikian. Karena ada terang Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kegelapan benci itu hilang. Sehingga kegelapan kepahitan itu sirna dari hidup saudara dan saya. Sehingga kegelapan ingin balas dendam itu saudara luntur hancur. Sehingga kita nggak bisa lagi membalas dendam. Yang kita bisa adalah membalas justru dengan kebaikan. Orang yang menjahati saudara dan saya, jangan membalas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan saudara. Ya. Nah saudara, dampak negatif kalau kita tidak mau mengampuni orang lain saudara. Ya. Banyak orang berpikir ketika kita disakiti, orang itulah yang berdosa. Kamu nyakiti hati saya kan kamu berdosa loh saudara. Tahukah saudara, pada saat kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita, itu kita serupa, sama dengan orang tersebut. Jadi nilainya sama, kalau kita disakiti dan engkau tersakiti, engkau tidak bisa mengampuni orang menyakiti hatimu, engkau sama dengan dia. Nah oleh sebab itu, lebih baik kita mengampuni. Contoh itu Tuhan Yesus. Saudara kan belum disalib seperti Tuhan Yesus.
ya mengalami penderitaan yang begitu hebat. Mungkin saudara dirugikan, mungkin saudara dihina, direndahkan. Ya, paling-paling seperti itulah. Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Saya percaya kita bisa mengampuni. Karena terang hidup itu, terang Yesus Kristus itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Kegelapan itu sudah sirna dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita sesakit apapun. Yang setuju katakan amin. Nah saudara punya dalam Tuhan, ya, dampak negatif orang yang tidak mau mengampuni, doa kita ini terhalang saudara. Coba kita lihat dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lalu ayat berikutnya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan. Jadi minta dan doakan, kita doa juga seringkali meminta. Minta dan doakan, ya. Percayalah, Tuhan Yesus berkata, percayalah. Jadi kalau kita doa harus doa dengan iman, saudara. Ya, bukan sekedar doa kita tuh percaya. Apapun yang kita doakan, percaya. Percaya apa Tuhan bilang? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah ini nggak gampang saudara. Kita kan belum terima doa kita, permohonan kita. Tapi Tuhan bilang, percayalah bahwa kamu telah, seolah-olah kamu sudah terimanya, sudah menerima apa yang kita doakan. Ini kan gak gampang saudara. Tapi inilah ajaran Tuhan Yesus. Ya saudara. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan minta kita doa. Ya, minta doa, percaya dulu. Jangan lihat bukti baru percaya. Nah Tuhan kita ini minta kita percaya dulu. Kalau kamu sudah berdoa, doamu dengan iman, kamu mesti percaya bahwa kamu sudah terima walaupun kamu belum terima. Nanti akan Tuhan berikan kepadamu berdasarkan kepercayaanmu, itu maksudnya. Tapi ayat ini belum titik saudara. Masih dilanjutkan ayat yang ke-25. Nah ayat 25 ini kata kuncinya saudara. Coba kita lihat ayat 25 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu. Barang sesuatu ada hati yang keganjal, gak enak, ada kesal sama orang, benci sama orang, dendam sama orang. Kita dilukai, kita disakiti pada waktu kita berdoa. Nah Tuhan bilang ampuni dulu. Sekalipun kita mengklaim berdoa dengan iman, kita mujizat terjadi. Tapi hati kita benci sama seseorang itu gak bisa kita ampuni. Tuhan bilang apa? Ayat ini berkata, dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah kalau kamu berdoa, hatimu menyimpan barang sesuatu, menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan iri hati. Tuhan bilang, tinggalkan dulu doamu. Percuma kamu berdoa dengan iman, dengan percaya. Hasilnya gak ada. Jadi Tuhan cuma menuntut kita hati yang mengampuni. Ya, orang yang berjalan dalam kegelapan dosa, dia gak bisa mengampuni orang lain. Nah pertanyaan saya, berapa lama saudara ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu terang saudara. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, kalau kita memang menjadi pengikut Kristus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau orang yang tidak berjalan dalam kegelapan, orang itu pasti bisa mengampuni. Orang itu pasti punya belas kasihan. Jadi cara mengukur orang itu gampang, saudara. Orangnya bilang Kristen, tapi ada belas kasihan nggak? Wih, kejam banget. Nggak ada belas kasihannya. Waduh, berarti dia tidak berjalan dalam kegelapan. Berarti dia tidak berjalan dalam terang, dia berjalan dalam kegelapan. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, orang yang berjalan dalam kegelapan itu adalah orang yang tidak bisa mengampuni. Ahli Taurat dan orang Farisi geram, pegang batu, ingin merajam perempuan ini sampai mati. Tapi datang kepada Tuhan Yesus. Memang serba dilema Tuhan Yesus.
Yesus tahu hukum Taurat memang menghalalkan demikian. Kedapatan orang berbuat zina itu harus dirajam batu sampai mati. Nah, yang mereka pegang itu hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu nggak pernah kenal belas kasihan. Yesus datang membawa belas kasihan. Saudara pengikut Yesus bukan? Dia datang membawa belas kasihan. Jangan terlalu geram menghakimi orang yang berdosa, saudara. Yesus justru datang. Dia membayar kematian di atas kayu salib untuk orang-orang yang berdosa. Karena dia punya belas kasihan. Dan dia juga punya pengampunan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, orang yang menyimpan kebencian. Orang yang dikuasai oleh kegelapan dosa adalah orang yang menyimpan kebencian. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Nah, kalau kita terus menyimpan kebencian, sampai hari ini, berapapun lama engkau jadi orang Kristen, ya, ayat ini berkata kita hidup dalam kegelapan. Ya, kasihan amat. Saudara hidup dalam kegelapan, beberapa kemarin ada mati lampu, ada hujan gede, hujan angin besar, tiba-tiba blek mati lampu, waduh gelap semua. Waduh, kalau sudah mati lampu, saudara, apa yang pertama saudara lakukan? Cari penerangan. Apakah itu lilin? Apakah itu HP nyalain? Apa itu lampu emergensi? Karena kita nggak bisa hidup dalam kegelapan. Dan tidak ada nikmat sama sekali. Nah, kalau saudara berjalan dalam kegelapan, saudara pasti akan tenggelam, saudara akan jatuh. Usaha saudara, engkau berjalan dalam kegelapan. Rumah tangga saudara berjalan kegelapan. Perjalanan visi saudara berjalan kegelapan. Pasti jatuh saudara. Nah, Tuhan gak mau kita memiliki mental seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Nah, itu sebabnya orang yang menyimpan kebencian adalah orang yang berjalan dalam kegelapan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ya memang betul. Orang yang membunuh adalah orang yang hidup dalam kegelapan, maka dia membunuh. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang marah terhadap saudaranya. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan 22, kamu mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh harus dihukum. Ini hukum Taurat, mengacu kepada hukum Taurat. Yesus mengutip hukum Taurat, jangan membunuh. Ya, siapa yang membunuh harus dihukum, betul. Karena aku dikasih dalam Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, terang dunia ini berkata, Yesus ini berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, bukan membunuh loh saudara. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, jangankan membunuh, marah saja tidak boleh. Lah, mungkin Bapak Ibu berkata, hah? Pak Pendeta, tolong jelaskan apa maksudnya marah itu tidak boleh. Nah, saudara saya mau jelaskan. Kata marah, kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, tadi saya coba lihat dalam bahasa aslinya. Ya, dia menggunakan kata orgizo. Orgizo ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris to provoke. Ya, provokasi maksudnya, ya. To provoke ini itu to arouse to anger. Artinya saudara, memprovokasi, membangkitkan amarah. Jadi orang yang marah di sini adalah orang yang sampai membangkitkan amarah orang lain. Ya saudara, aku kasih dalam Tuhan. Kalau dalam bahasa undang-undang Uni Eropa itu namanya hate speech. Hate speech of article itu maksudnya ujaran kata-kata kebencian yang memprovokasi, yang membakar amarah orang. Nah, saudara pernah nggak marahnya saudara, orang itu ikut marah, orang itu ikut terbakar.
Nah ini saudara, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu marah sampai marahmu itu membangkitkan amarah orang lain. Kamu tuh jadi provokator, membangkitkan amarah orang lain. Nah orang yang berjalan dalam kegelapan, kalau dia marah bukan hanya marah, dia marah sendiri. Dia selalu menjadi provokator. Ujaran kebencian. Kalau di luar negeri itu ada hukumnya saudara. Makanya ucapan kita, perkataan kita tuh harus hati-hati. Apakah perkataan kita itu mengandung hate speech atau tidak? Ujaran kebencian atau tidak saudara? Ya. Kalau ujaran kebencian saudaraku yang kekasih itu kita sudah termasuk hate speech, ya, memprovokasi, membangkitkan amarah orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, orang seperti ini Alkitab katakan orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Maka jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga. Orang yang hidup dalam kegelapan dosa, orang yang tidak membenci terhadap saudaranya, bahkan orang yang tidak memprovokasi saudara-saudara, membakar orang untuk membenci orang lain. Yang kelima, orang yang hidup dalam kegelapan, contoh orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya. Itu sudah berdosa. Kita tahu bagaimana harusnya berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Itu artinya kita sudah berbuat dosa. Ya. Nah saudara aku yang kekasih, coba kita lihat, kita kembali lagi, lihat di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Coba kembali lagi, Gus, yang poin yang keempat ya, saya baca ayatnya belum selesai saya baca. Tetapi aku berkatamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir? Nah, kita jangan ikut-ikut ngomong kafir, saudara ya. Kata-kata itu mengandung provokasi. Kalau saudara dikafir-kafirin, saudara tidak perlu membalas untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Kita adalah anak-anak terang. Kita tidak terpanggil untuk memprovokasi ujaran-ujaran yang memprovokasi orang lain sampai orang itu marah, lalu menyimpan bendendam dan benci sampai mau lakukan sebuah aksi. Jangan, ya. Terus harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kafir, jahil itu tidak boleh kita ucapkan. Amarah ya, yang sifatnya memprovokasi itu tidak boleh, ya. Karena itu Tuhan pun marah dan di dunia ini pun sudah ada hukumnya. Tapi Indonesia belum sampai ke sana, saudara, ya. Masih ada begitu banyak orang mengujar ujaran kebencian terhadap orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tapi dibiarkan saja. Tapi saudara jangan ikut-ikut terprovokasi ya ketika ada orang mengujarkan hal-hal yang seperti itu. Biar kita menjadi orang Kristen yang dewasa bisa menilai bahwa Tuhan Yesus mengajarkan jangankan membunuh. Kita semua tahu membunuh itu ada hukumnya. Tapi marah yang memprovokasi orang itu pun tidak boleh. Ngomong kafir terhadap orang juga nggak boleh. Ngomong jahil terhadap orang itu bukan hak kita. Ya, saudaraku yang kekasih. Terus yang kelima, orang yang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Jika ada seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, kita kan banyak tahu berbuat baik nih. Dalam setiap sisi kehidupan kita tahu ini berbuat baik, kita harus berbuat baik. Tapi kita nggak melakukan, kita berdosa kan? Nah orang yang berdosa identik orang yang berjalan dalam kegelapan. Saudara, yang keenam, orang yang munafik. Nah saudara, kalau saudara membaca dalam Matius 23, ayat 13 sampai ayat 33 ada 8 perkataan munafik yang Tuhan Yesus ucapkan kepada tokoh agama. Dalam hal ini ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengecam dengan keras ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi
yang kelihatannya begitu suci, begitu dihormati, memiliki kedudukan ya dan terpandang. Tapi Yesus mengecam sikap kemunafikan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi orang yang berjalan dalam kegelapan adalah orang yang munafik. Munafik itu maksudnya begini. Kelihatan baik, di depan kita baik, di belakang kita jahat. Ya. Kelihatannya suci, tapi dia juga melakukan hal yang sama. Menghakimi orang senang banget. Tapi kalau dia salah, nggak boleh dihakimi. Ya, nggak bisa disentuh oleh hukum. Tapi kalau dia menghajar orang, seenaknya saja. Nah itu, orangnya seperti itu, Yesus katakan orang munafik. Ya. Nah, yang kedua, Tuhan bilang, barang siapa mengikut aku, the one following me. Kata ikut, ini menunjukkan hubungan yang dekat, ikut. Yesus di mana kita ikut, namanya ikut. Itu artinya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kata ikut juga memiliki arti ketaatan kepada Tuhan Yesus. Jadi ikut Yesus berarti kita dekat dengan Yesus, kita taat kepada Yesus. Nah, ayat ini berkata barang siapa ikut aku, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, ikut. Nah, pertanyaannya apakah semakin lama kita ikut Yesus, semakin kita dekat dengan Yesus? Saudara sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Saudara merasa semakin dekat sama Tuhan Yesus atau semakin jauh dari Tuhan Yesus? Kan kita harus punya tolak ukur kan saudara. Semakin saudara dewasa di dalam Tuhan atau semakin kerdil, semakin kekanak-kanakan. Gampang tersinggung, marah dan lain sebagainya. Atau semakin saudara semakin berhikmat, semakin bijaksana. Kita kan harus bisa, wah kalau begitu saya nggak mengalami kemajuan ya. Kalau saya sudah lama jadi orang Kristen kok gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang menghakimi, gampang marah sama orang lain. Lihat orang berdosa kita marah banget, seolah-olah kita ini sempurna, kita suci banget. Seperti ahli Taurat orang Farisi. Ya, begitu Yesus katakan silakan ambil batu pertama, lempar mereka. Mereka ketakutan semua, lari tinggalkan Tuhan Yesus. Karena mereka sadar, mereka juga orang berdosa. Ya, tidak punya belas kasihan. Tidak bisa mengampuni orang yang berdosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, apakah saudara menjaga hubungan saudara dengan Tuhan Yesus? Begitu dekat hubungan saudara intim dengan Tuhan, saudara jaga hubungan dengan Tuhan Yesus. Makanya ayat ini dikatakan kalau dilihat dalam salinan bahasa aslinya, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the one following me. Ya. Nah, kata-kata the one following dalam bahasa Yunaninya, dia ada dalam bentuk present participle, saudara, ya, menunjukkan a continuous following, ikut terus menerus, ya, saudaraku yang kasih. Maksudnya ikut Tuhan itu bukan sebentar-sebentar. Hari Minggu ikut Tuhan, Senin ikut dunia, Selasa ikut siapa lagi, Kamis nggak tahu ikut siapa, ya, Jumat absen tidak ikut siapa-siapa, Sabtu sudah mulai, Minggu ikut Tuhan Yesus lagi. Bukan begitu, saudara. Kata the one following me itu artinya ikut terus menerus. Bukan ikut sebentar. Ikut Tuhan Yesus sebentar, kalau menguntungkan, kalau situasi aman, ikut Tuhan. Kalau situasi enggak aman, situasi tidak menguntungkan, dalam tertekan, ikut dunia. Ikut kata si A, kata si B. Kita cari nyaman ikut Tuhan Yesus, tidak mau pikul salib. Bukan begitu. Jadi kata barang siapa mengikut aku, itu dia menggunakan terus menerus ikut Tuhan. Bukan sebentar ikut Tuhan, lalu sebentar tinggalkan Tuhan, nanti ikut lagi, tinggalkan lagi. Enggak begitu, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang bermental seperti itu, saudara. Dan yang terakhir, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini jaminan Tuhan Yesus. Orang yang berjalan mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya tidak mungkin dia berjalan dalam kegelapan. Tetapi dia berjalan di dalam terang. Bisnisnya pasti terang, usahanya pasti terang, pekerjaannya pasti terang.
Sekalipun mungkin kelihatannya ada dalam kegelapan dan berbahaya. Tetapi orang yang mengikut Kristus akan tetap aman, akan disertai Tuhan. Tidak mungkin bisnisnya tersesat, tidak mungkin usahanya tersesat, tidak mungkin keluarga rumah tangganya bisa tersesat. Kalau dia konsisten mengikut Tuhan Yesus terus menerus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk terima roti dan anggur. Kita nyanyikan satu nyanyian. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku. Terima kasih Tuhan. Kuasa salibmu pulihkanku. Ada roti dan anggur? Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum. Artinya kalau kita makan roti dan minum anggur perjamuan tanpa mengakui tubuh Tuhan Yesus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebaliknya, barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat,
mendatangkan hidup kekal selama-lamanya. Mari kita angkat roti, katakan, oleh karena kasih karunia-Nya. Roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani, maupun segala kelemahan di dalam tubuh saya. Oleh sebab itu saya terima dengan iman, saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Oleh anugerahnya, anggur ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus semua dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Mari kita terima dengan iman. Kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Semua pelanggaran kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang ada di dalam hidup saudara dan saya adalah penuh dengan ucapan syukur. Hari ini kami merayakan dan mengambil bagian warisan orang benar. Kami merayakan pengampunan yang Kau beri lewat penumpahan darah-Mu. Kami merayakan penebusan yang Kau karyakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami merayakan kesembuhan demi kesembuhan yang kami terima. Kami sembuh dari kepahitan. Kami sembuh dari iri hati. Kami sembuh dari balas dendam. Kami sembuh dari kebencian. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami. Menang atas dosa, dendam, sakit hati. Menang atas iblis. Oleh sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Tidak seorang nabi, rasul, tidak seorang pendiri agama, tokoh agama manapun yang berani berkata akulah terang dunia. Karena hanya Dia yang berani mendeklarasikan dirinya, mengklaim dirinya bahwa Dia adalah terang dunia. Dan barang siapa mengikut Yesus Kristus, dia tidak akan hidup di dalam kegelapan. Orang yang terus-menerus ikut Yesus, kegelapan itu sirna dalam hidupnya.
Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusan kita. Kita tidak akan pernah gentar selama kita mengikut Dia dan kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, ikut Dia terus menerus tanpa berhenti, tanpa break. Terus mengikut Dia dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan apapun juga. Semakin hari semakin dekat, semakin intim dengan Dia. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Akulah terang dunia, akulah terang dunia. Ikutlah Dia, engkau akan melihat semua kegelapan sirna, tinggalkan hidupmu. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar,
hadirat Tuhan, sekarang pulanglah. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus